Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Bapak dosen. Perkenalkan saya Wahyu Fadluddin dengan nomor induk mahasiswa 20123312. Di sini mohon izin saya akan menjelaskan mengenai teori absolut dan teori relatif dalam TKM. Bagaimana prosesnya, kemudian apa itu teori absolut dan teori relatif akan saya bahas pada pertemuan hari ini yang nantinya akan saya bahas dalam 5 menit ke depannya. Mau tahu kelanjutannya? Simak video saya berikut ini. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman semuanya, sebelum saya akan membahas mengenai kualitas absolut dan kualitas relatif, penting terlebih dahulu kita mengetahui bahwasanya TKM itu apa, ya kan kita sekarang sedang ada di mata kuliah TKM, ya. Nah, TKM sendiri itu adalah pendekatan manajemen yang berfokus membenahi semua organisasinya, ya, atau semua bagian yang ada di dalam organisasi tersebut, baik dari semua aspeknya, yang bertujuan untuk apa? Meningkatkan kepuasan daripada pelanggan. Contohnya ya, ketika kita sedang membuat suatu pabrik, tentunya ketika dalam suatu pabrik tersebut semua itu harus bergerak sesuai dengan motornya, harus bergerak dan harus bergerak itu dengan optimal, tidak setengah-setengah. Jadi kualitas yang kita berikan kepada pelanggan, terus kemudian barang yang kita hasilkan kepada pelanggan itu merupakan hasil yang terbaik, barang yang terbaik. Jadi kita itu memberikan kualitas yang terbaik kepada pelanggan. Nah, jadi itu adalah TKM, yang mana semua bagian organisasi itu berkontribusi dalam meningkatkan kualitas, termasuk dalam manajemen kerjanya kepada siapa? Kepada pelanggan. Nah, sekarang kita masuk nih kepada kualitas absolut, ya. Yang akan saya bahas pertama di sini adalah kualitas absolut. Dan kita akan membahas dua hal penting mengenai kualitas absolut dan juga kualitas relatif. Nah, di sini akan saya bahas pertama adalah kualitas absolut. Kualitas absolut itu apa? Nah, kualitas absolut ini adalah standar kualitas yang bersifat tetap atau tidak mengalami perubahan. Nah, artinya adalah bahwa standar yang harus dipenuhi tanpa toleransi terhadap kesalahan ataupun variasi. Nah, bentuknya itu ada pada kesempurnaan produk atau jasa. Ketika suatu produk itu kok kita biasanya memproduksi produk, katakanlah sarung batik, ketika kita selalu memberikan sarung batik, ya harus kita memproduksi sarung batik yang maksimal, memproduksi sarung batik yang terbaik, seperti itu, tidak berubah ataupun tetap seperti itu. Nah, contohnya ketika pada obat-obatan, nah obat-obatan itu harus diproduksi bahwa standarnya itu harus standar farmasi, yang mana harus memastikan keamanan dan keefektivitasnya, ya. Kalau misalkan standar farmasi itu kan kita tidak boleh membuat-buat ataupun dikarang, ya, harus sesuai dengan yang ada pada standarnya, pabriknya, farmasinya, sesuai dengan takaran dan juga jumlahnya, tidak boleh asal-asalan. Kemudian yang kedua ada industri penerbangan, di mana setiap komponen pesawat itu harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Biar apa? Supaya keselamatannya terpenuhi tanpa kompromi. Jadi ketika manajemen penerbangan itu dilaksanakan, tidak ada yang namanya ini kurang ini, tidak ada. Ketika sudah mau jadwalnya terbang, ya harus sempurna, tidak boleh ada kekurangan satupun. Seperti itu yang dinamakan dengan kualitas absolut, tetap, ya, tidak berubah. Kalau misalkan kualitas absolut itu seperti tadi obat-obatan, ya obat-obatan tetap seperti itu, tidak ada perubahan. Yang kedua, kualitas relatif, ya teman-teman, ya. Kualitas relatif, ketika kita mendengar kata relatif itu kan berarti menyesuaikan, ya, relatif. Nah, kualitas relatif dalam TKM sendiri itu adalah kualitas atau konsep yang bergantung pada persepsi pelanggan. Nah, kalau yang tadi itu kualitas absolut itu tetap, kalau misalkan yang ada di kualitas relatif itu adalah bergantung pada persepsi pelanggan dan kondisi dari pasarnya. Ketika masih ramainya ini, ya kita menyesuaikan seperti itu. Nah, tidak ada standar tetap di dalam kualitas relatif ini, karena kualitas relatif ini tergantung pada harapan pelanggan atau tergantung pada permintaan daripada si pelanggan itu sendiri. Nah, ini juga tentunya dapat berbeda-beda antara pelanggan yang satu dengan pelanggan yang lainnya. Kemungkinan pelanggan A ini mintanya seperti
seperti ini, pelanggan B mintanya seperti ini. Jadi gitu. Nah, fokus utama dalam kualitas relatif ini adalah memenuhi kebutuhan dan kepuasan daripada pelanggan. Jadi apa yang pelanggan itu inginkan kita penuhi, apa yang pelanggan itu minta kita harus bisa, seperti itu. Nah, contohnya dari kualitas relatif itu seperti apa? Restoran cepat saji. Ketika kita melihat restoran cepat saji, di situ kita menyediakan beberapa menu dan kemudian pelanggan itu mesti minta, oh mas saya minta ini. Jadi kita harus menyiapkan apa yang pelanggan itu pengen. Kita juga harus memenuhi apa yang pelanggan itu minta. Jadi kita harus memberikan, kita harus memenuhi apa yang pelanggan itu minta. Seperti itu. Contoh yang lain, smartphone ataupun gawai ataupun HP. Nah, gawai ini kan tentunya banyak seriesnya. Gawai ini tentunya banyak modelnya. Kita tidak bisa memproduksi yang tetap seperti ini gitu ya. Sesuai dengan apa yang pelanggan ingin, sesuai dengan apa yang konsumen itu inginkan. Jadi kalau misalkan konsumen itu pengen yang misalkan RAM-nya 16 GB, RAM-nya 28 seperti itu. Jadi kita harus memenuhi kualitas kameranya seperti apa, kemudian bentuknya gimana gitu. Kita harus bisa memenuhi apa yang pelanggan itu inginkan. Nah, jadi seperti itu ya. Perbandingannya nih, saya akan memberikan perbandingan antara kualitas absolut dengan kualitas relatif. Dari fokusnya sendiri, kalau misalkan dari kualitas absolut itu fokusnya pada industri dan regulasi, seperti apa yang dia itu produksi ya, dia fokusnya kepada yang di industri itu. Terus kemudian kalau misalkan dalam kualitas relatif itu fokusnya pada kepuasan pelanggan dan kebutuhan dari pasar, apa yang sedang melonjak, kemudian apa yang pelanggan itu inginkan, itu yang menjadi fokus dari kualitas relatif. Selanjutnya, kalau untuk ukuran dari kualitas sendiri, kalau untuk yang ukuran kualitas itu dari yang kualitas absolut itu ditentukan dari bahan bakunya, sebagaimana barang bakunya itu mudah atau susah dicari, itu yang menjadi patokan dari kualitas absolut. Sebaliknya, kalau misalkan kualitas relatif itu ditentukan dari ekspektasi pelanggan. Kalau misalkan pelanggannya pengennya seperti ini ya, bahan bakunya yang kita siapkan ini seperti itu, menyesuaikan dengan apa yang pelanggan itu pengen. Nah, jadi kualitas absolut itu diperlukan dalam industri yang berhubungan dengan keselamatan dan regulasi dari ketat atau tidaknya produk. Nah, kualitas relatif itu lebih fleksibel dan beradaptasi dengan tren serta kebutuhan pelanggan atau kebutuhan pasar sendiri. Nah, dalam TQM kedua konsep ini harus diterapkan secara bersama agar apa? Organisasi yang dihasilkan dari produk ini dapat berkualitas tinggi sekaligus dapat memenuhi harapan dari pelanggannya, supaya pelanggan itu bisa menerima, pelanggan juga dapat memenuhi yang dia penginkan, dapat terpenuhi barang yang dipingin dengan kualitas yang terbaik. Seperti itu teman-teman. Nah, kesimpulannya TQM itu menggabungkan antara dua kualitas, antara kualitas absolut dan kualitas relatif, yang mana sama-sama menciptakan produk dengan layanan yang unggul, cuma bedanya itu dari unsurnya ya. Kalau misalkan kualitas absolut itu tetap, kalau misalkan kualitas relatif itu menyesuaikan ya. Kalau misalkan dari fokusnya itu tadi, yang kualitas absolut itu dari bahan bakunya, kalau misalkan dari kualitas relatif itu dari kepuasan atau tingkat permintaan daripada pelanggannya, seperti itu. Jadi antara kualitas absolut dan kualitas relatif itu bedanya seperti itu teman-teman. Jadi penting ya ketika kita mengetahui dari kualitas absolut dan kualitas relatif dalam TQM sendiri, manajemen pendidikan terpadu itu kita tentunya penting ketika kita dalam pendidikan kok harus yang tetap itu apanya, terus kemudian yang harus berubah atau yang bisa berubah itu di segi apanya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya ya. Nah, itu tadi penjelasan sedikit dari saya mengenai kualitas absolut dan juga kualitas relatif. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan mohon maaf ya apabila ada tutur yang kurang teratur dan kata yang kurang tertata daripada saya. Mohon maaf karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar